dosa yang manis. Claudia rasanya ingin berlari sekencang mungkin menjauh dari sosok pria yang ada di hadapannya. Namun semua itu rasanya benar-benar tidak mungkin. Menghindar kemanapun akan tetaplah percuma. Claudia tahu bahwa dirinya telah berada di dalam lingkaran api. Gadis itu tidak bisa keluar kemanapun. Sejatinya dia telah terjebak dalam bara api yang dirinya sendiri ciptakan. Menghindar dari bara api tersebut adalah suatu hal yang sama sekali tidak mungkin bisa terjadi. Kesalahan besar, tapi bodohnya dia terpedaya akan kesalahan yang dirinya sendiri buat. Claudia membeku diam di tempatnya dengan wajah nampak memancarkan perasaan yang campur aduk. Dia mundur ke belakang, membentur punggung kepala ranjang, dan meremas selimut menutupi tubuhnya. Claudia tak tahu harus mengatakan apa. Lidahnya seakan keluh tak mampu berkata-kata. Ditambah posisinya melihat pria itu hanya memakai handuk yang terlilit di pinggangnya. Demi Tuhan, jantung Claudia seakan ingin berhenti berdetak. Christian, otak Claudia seakan blank, tak mampu merangkai kata. Semua kata yang sudah dirangkai seakan tersangkut di tenggorokan. Kepingan memori tentang kejadian tadi malam teringat di dalam benaknya, hingga menimbulkan rasa takut luar biasa. Claudia berusaha menepis segala yang ada di dalam pikirannya, meyakinkan bahwa semuanya hanyalah mimpi. Akan tetapi sayangnya ini semua bukanlah mimpi. Claudia berada di dalam dunia nyata. Ya, pria yang memakai handuk melilit di pinggangnya adalah Christian, kakak iparnya sendiri. Kegilaan macam apa ini? Dia tidur dengan kakak iparnya sendiri. Demi Tuhan, Claudia sangat membenci dirinya sendiri. Mandilah, setelah itu kita sarapan. Christian melangkah mendekat, duduk di tepi ranjang, menatap Claudia yang nampak jelas begitu panik. Claudia menyingkirkan tangan Christian dengan kasar. Pergi dari sini, Christian. Kening Christian mengerut dalam dan tersenyum samar. Kau ingin berpura-pura melupakan segalanya, ha? Mata Claudia berkaca-kaca menahan air matanya. Tadi malam hanya kesalahan, kita terlalu terbawa suasana. Lupakan tentang kejadian tadi malam, tidak usah diingat-ingat lagi. Diamnya Christian bukanlah acuh tak peduli, tetapi diamnya pria itu menunjukkan rasa kesal di dalam hati yang dia tahan dikala mendengar apa yang Claudia katakan. Sorot mata dingin menyimpan sejumlah rasa campur aduk. Christian tersenyum sinis. Jadi menurutmu tadi malam itu hanya sebuah kesalahan? Iya. Nadanya naik 1 oktav lebih tinggi. Claudia sedikit gelagapan, bingung serta salah tingkah. Dia merasa disudutkan. Terlebih dirinya mengingat tentang apa yang telah terjadi tadi malam. Tapi tidak. Claudia berusaha untuk bersikukuh pada dirinya. Iya, tadi malam hanya kesalahan. Jadi lupakan saja kejadian tadi malam. Aku harus mandi. Claudia hendak bangkit berdiri meninggalkan Christian, namun geraknya terhenti dikala pria itu menarik tubuhnya hingga membuat terduduk di pangkuan pria itu. Claudia menjerit akibat terkejutannya. Christian, lepaskan aku. Gadis itu berusaha bangkit dari pangkuan Christian, namun alih-alih menjauh, malah tindakannya membuat selimut yang membalut di tubuhnya melorot sampai ke pinggang. Tubuh bagian atas Claudia sudah telah begitu terlihat jelas di mata Christian, membuat dia itu tersenyum samar menatap dengan tatapan penuh damba dua payung pintal Claudia yang indah. Claudia panik luar biasa melihat tubuh bagian atasnya yang buru-buru gadis itu menyilangkan tangannya ke dadanya. Tampak raut wajahnya memerah akibat malu. Sialnya, selimut tadi melorotkan sampai membuat Christian menatap payungnya dengan tatapan yang lapar. Christian, Claudia hendak mengeluarkan suara, namun sayangnya ucapan gadis itu terhenti dikala Christian menyambar bibirnya. Mata Claudia melebar terkejut ketika Christian mencium bibirnya. Dia memukul keras dada bidang Christian sekuat mungkin. Namun tepat dirinya berontak, malah Christian memeluk erat tubuhnya dan menciumnya begitu liar dan penuh tuntutan. Christian, lepas. Claudia berucap dengan nafas rengah. Gadis itu memiliki sedikit kesempatan untuk berbicara dikala Christian sedikit melepas tautan di bibirnya. Akan tetapi tentu saja Christian tak melepaskan begitu saja. Malah ada pria itu hanyut akan pagutan yang tercipta. Manisnya bibir Claudia membuatnya sulit melepaskan gadis itu. Claudia kelelahan terus-menerus berontak perlahan-lahan. Akhirnya dia memutuskan untuk hanya diam, tak membalas ataupun menolak pagutan bibir Christian. Pasalnya sekeras apapun dirinya berusaha, tetap tak akan mungkin bisa terbebas. Christian tersenyum samar ketika Claudia sudah tenang. Bibirnya masih terus mencecapi bibir atas dan bawah Claudia bergantian. Lalu pria itu mulai melepaskan ciumannya, memberikan jarak antara wajahnya dan Claudia. Kau tidak bisa menghindar, Claudia. Jangan terus-menerus menolongimu. Christian membelai bibir randung gadis itu. Aku tahu sekarang yang ada di pikiranmu adalah perasaan kakakmu. Tapi kita pasti akan menghadapi ini sama-sama. Bulir air mata Claudia terjatuh membasahi pipinya mendengar ucapan Christian. Itu tidak boleh seperti ini, Christian. Ini salah.
Kau adalah kakak iparmu. Aku tahu Claudia, kau tidak perlu memperjelas. Aku tahu aku adalah kakak iparmu. Kita telah melanggar batas yang seharusnya tidak terjadi. Tapi siapa yang mengira akan jadi seperti ini? Siapa? Christian langsung memotong ucapan Claudia. Nadanya tegas dan menekankan. Claudia tak mampu berkata-kata, hanya bulir air mata yang terus jatuh membasahi pipinya. Dia telah melukai hati orang-orang yang paling disayangi. Sungguh dirinya tak mengira kalau akan jadi seperti ini. Jangan menangis. Apa yang telah terjadi tidak perlu kau sesali. Biar aku yang memikirkan ini. Christian menghapus air mata Claudia. Aku akan pergi sebentar. Kau gunakan waktu sendirimu untuk mandi. Nanti kita akan sarapan bersama. Lanjutnya lagi menenangkan Claudia. Christian mengecup kedua mata Claudia. Memindahkan tubuh gadis itu ke samping. Berikutnya dia bangkit berdiri, melepas handuk dan mengganti pakaian di depan Claudia. Claudia melihat jelas tubuh telanjang Christian. Pria itu tanpa malu memakai baju di hadapannya. Christian melangkah pergi meninggalkan Claudia seorang diri. Sepertinya memang dia ingin memberikan ruang sejenak untuk gadis itu. Namun tentu dia tak akan lama memberikan ruang untuknya. Saat Christian sudah pergi, Claudia duduk bersimpuh di lantai hotel. Seraya meremas-remas selimut tebal yang kini membalut tubuhnya. Satu demi satu air matanya tak bisa tertahankan. Claudia menangis sekeras mungkin. Dia menyadari bahwa dirinya begitu egois sampai tega melukai hati kakaknya. Bukan hanya kakaknya saja, tapi juga kedua orang tuanya. Claudia menerjang badai demi ego dalam dirinya, tanpa memikirkan orang-orang yang dirinya sayangi. Sungguh membayangkan itu membuat Claudia seakan berada di tempat yang amat bersalah. Claudia lebih banyak diam setelah kejadian tadi malam. Seperti saat ini, dikala dirinya sarapan dengan Christian, dia sama sekali tak berkata apapun. Bahkan makanan yang terhidang pun tak bisa dia sentuh. Rasa bersalah tidak bisa hilang dari diri Claudia. Gadis itu terus-menerus memikirkan kesalahannya. Dia merasa bahwa dirinya ini adalah seorang pengkhianat yang tidak patut untuk mendapatkan maaf. Jika saja bisa, rasanya Claudia ingin mengakhiri hidupnya. Lenyap dari dunia fana ini, jauh lebih baik daripada dirinya harus terjebak akan kesalahan. Claudia tidak menginginkan melukai orang yang dia sayangi dan cintai. Claudia, makanan bisa dingin kalau kau terus-menerus tidak menyentuh makananmu. Tukas Christian mengingatkan gadis itu untuk makan. Aku tidak lapar, jawab Claudia datar. Christian mengembuskan nafas kasar. Aku bilang makan Claudia, lapar atau tidak lapar, kau harus makan. Serunya penuh perintah yang tak bisa dibantahkan. Claudia menatap kesal dan jengkel Christian. Kenapa kau memaksa aku? Kau belum makan, itu kenapa aku memaksamu? Balas Christian tegas dan tak ingin dibantah sama sekali. Claudia menghembuskan nafas kasar berusaha tenang. Lalu ketika dia hendak ingin makan, suara dering ponsel Claudia terdengar. Percakapan itu langsung senyap akibat dering ponsel. Detik selanjutnya gadis itu mengambil ponselnya ke atas meja dan menatap ke layar tertera nomor kakaknya di sana. Seketika raut wajah Claudia berubah menjadi tegang dan ketakutan dikala mendapatkan telepon dari Ella. Tangannya meremas ponselnya dan mata yang berkaca-kaca pilu. Hatinya merasakan sesak dan sakit luar biasa. Usaha langsung menyambar ponsel Claudia dikala melihat perubahan wajah gadis itu. Selanjutnya tatapannya teralih ke layar, melihat di sana nomor Ella tengah menghubungi Claudia. Tanpa berkata apapun, Christian menggeser tombol merah menolak panggilan telepon itu. Claudia terkejut akan tindakan gila Christian yang telah menolak panggilan telepon dari kakaknya. Apa yang kau lakukan, Christian? Kenapa kau menolak panggilan kakakku? All I need